banyak dapat tawaran Arsenal Oga lepas Jorginho. Gelandang asal Italia Jorginho nampaknya belum akan beranjak dari London Utara dalam waktu yang dekat ini. Arsenal berencana untuk tetap menggunakan jasanya hingga akhir musim 2025 nanti. Arsenal sudah memutuskan menolak semua tawaran yang masuk untuk Jorginho. Mikel Arteta dikabarkan masih membutuhkan tenaga dari sang pemain di timnya. Ia menilai bahwa sang gelandang masih bisa jadi pembeda untuk skuad The Gunners. Robert Sanchez disebut masalah di Chelsea. Pundit sepak bola Yanni Jamie O'Hara mengkritik Robert Sanchez sebagai salah satu kelemahan utama Chelsea di musim ini. Menurutnya performa dari kiper tersebut dapat menghambat ambisi klub. Musim ini Sanchez mencatatkan 3 kesalahan yang berujung gol dan memberikan 3 penalti kepada lawan. Liverpool, dua raksasa sudah menunggumu. Star apik Liverpool bersama Arne Slot akan diuji selama sepekan ke depan, sebab ada dua raksasa menunggu Liverpool, yakni Real Madrid dan juga Manchester City. Liverpool akan menjamu Madrid di matchday kelima Liga Champions pada Kamis dini hari, sebelum akan menghadapi City di Anfield Stadium pada Minggu malam. Dua laga yang dianggap super penting dalam penampilan Liverpool musim ini, sebab kemenangan akan menaikkan moral pemain terutama di Liga untuk bisa memperlebar jarak jadi 2 digit di puncak klasemen. Guardiola yakin bisa bangkitkan Manchester City. Pep Guardiola tahu bahwa Manchester City lagi dalam tren buruk saat ini, tetapi Guardiola tak kehilangan asa untuk bisa mengembalikan The Citizen ke performa terbaiknya. Dengan Liverpool menunggu City di akhir pekan nanti di Anfield Stadium, City bisa saja semakin terpuruk. Meski demikian, Guardiola akan menyerah dan masih ingin bisa membangkitkan Manchester City dalam waktu yang dekat. Tottenham terancam ditinggal lama oleh Vicario. Ada kabar buruk datang bagi Tottenham Hotspur. Penjaga gawang andalan mereka yakni Vicario terancam absen setelah menjalani operasi pada pergelangan kakinya yang retak. Tottenham memastikan bahwa mantan pemain dari penggawai Empoli tersebut telah menjalani operasi untuk memperbaiki kerusakan pada pergelangan kakinya. Dengan absennya Vicario, The Lilywhits akan mengandalkan sang kiper Yanni Forster dengan pemain yang kini berusia 36 tahun dan telah berada di klub tersebut sejak tahun 2022. Masa depan Kevin De Bruyne masih mengambang. Kevin De Bruyne telah menunda pembicaraan kontrak baru dengan Manchester City setelah mengalami masalah di cedera di musim kali ini, dan ia pun mengaku bahwa ia tidak tahu apakah ia akan tetap berada di Etihad pada musim depan. Pemain internasional Belgia itu telah memasuki tahun terakhir dalam kontraknya saat ini, dengan opsi perpanjangan yang sempat dibicarakan pada musim panas. Mo Salah akui kecewa dengan manajemen Liverpool. Bintang Liverpool yakni Mo Salah mengaku dirinya merasa kecewa kepada manajemen Liverpool karena sejauh ini belum memberikannya kontrak baru di Anfield Stadium. Manajemen diyakini berpikir 2 kali untuk memberikan perpanjangan kontrak kepada Mo Salah karena ia sudah berusia 32 tahun. Di sisi lain, meski sudah memasuki usia kepala 3, penampilan dari pemain kitel itu masih terjaga dengan baik. Kontrak Salah di Liverpool berakhir pada musim panas 2025 nanti, dan per Januari nanti pemain Mesir itu sudah bisa membuka negosiasi prakontrak dengan klub yang lain. Vinicius Junior absen bela Real Madrid ketika berhadapan dengan Liverpool. Ada kabar buruk datang bagi Real Madrid. Winger mereka yakni Vini Junior dipastikan absen ketika berhadapan dengan Liverpool. Real Madrid diketahui akan bertandang ke Inggris di tengah pekan ini, dan mereka akan menantang Liverpool di lanjutan Liga Champions. Secara terpisah, pakar transfer Eropa yakni Fabrizio Romano memberikan informasi tambahan terkait kondisi dari Vinicius Junior, yang menyebut bahwa tim medis Real Madrid mengupayakan agar Vini tidak absen lebih dari 1 bulan. Arda Güler masih dibutuhkan oleh Real Madrid. Arda Güler masih dipercaya oleh Carlo Ancelotti. Pemain asal Turki itu masih akan terus diandalkan oleh Real Madrid. Kebutuhan tim sangat tinggi dan kami butuh semua orang. Penting untuk bisa mengandalkan semuanya, ujar dari Carlo Ancelotti. Sebelumnya Arda Güler disebut tak bahagia di Real Madrid. Pemain yang dijuluki Messi dari Turki itu minim mendapatkan menit bermain.
Lawan Bodo Glimt, Ruben Amorim indikasikan bakal rotasi skuad Manchester United. Manajer Manchester United Ruben Amorim menyinggung sedikit persiapan timnya jelang melawan Bodo Glimt. Ia menyebut bahwa ia kemungkinan besar akan merotasi timnya di laga tersebut. MU sendiri berada dalam kondisi yang kurang ideal jelang laga ini. Pasalnya jadwal mereka sedang padat di Liga maupun di yang lainnya. Amorim menyebut bahwa ia tak bisa mengandalkan starting 11 yang sama untuk terus bermain di tengah pekan di tengah jadwal yang begitu padat ini. Jadi ia memastikan bahwa ia akan melakukan rotasi untuk membantu timnya tampil lebih maksimal. Newcastle United pasang harga segini untuk Alexander Isak. Ada kabar buruk datang bagi Arsenal. Striker incaran mereka yakni Alexander Isak dilaporkan memiliki harga yang sangat tinggi di bursa transfer musim dingin nanti. Newcastle memasang harga yang kelewat mahal untuk sang strikernya tersebut. The Magpies hanya mau melepas sang striker di angka 115 juta pound sterling. Angka ini diyakini melewati budget transfer yang dimiliki Arsenal. Jadi The Gunners bakal sulit untuk bisa mendatangkan sang pemain di bursa transfer Januari. Saingi MU, Chelsea juga kejar Ronald Araujo. Rencana MU untuk bisa mengamankan jasa Ronald Araujo mendapatkan kendala baru. Setan Merah harus bersaing dengan Chelsea untuk bisa mengamankan jasa bek Barcelona tersebut. Dilansir dari Mirror, Chelsea membutuhkan tambahan tenaga di jantung pertahanan mereka. Mereka tahu bahwa sang bek memiliki harga yang cukup mahal. Barca dikabarkan hanya mau berpisah dengan sang pemain di angka 80 juta euro. The Blues dikabarkan siap menebus harga itu demi bisa menjadikan sang back pillar lini pertahanan mereka yang baru. Chelsea coba alihkan bidikan ke striker muda milik FC Stone. Chelsea sedang merencanakan kepindahan striker FC Stone yakni Liam Delap setelah mengurungkan niatnya untuk bisa memboyong bintang Newcastle United yakni Alexander Isak. Liam Delap, putra dari mantan gelandang Stoke City yakni Rory Delap, telah mencetak 6 gol dalam 11 pertandingan di Liga Inggris sejak penyelesaian kepindahannya dari Man City senilai 20 juta pound sterling. Sehabis diincar Liverpool, Zubimendi kini dibidik oleh Madrid. Real Madrid dikabarkan ikut terjun dalam perburuan gelandang Real Sociedad yang sebelumnya sempat diincar oleh Liverpool yakni Martin Zubimendi. Diklaim oleh marka El Real disebut tertarik kepada Zubimendi karena ia merupakan pemain yang konsisten. Real Madrid sendiri disebut punya kans untuk bisa mendatangkan Zubimendi sebab klausul rilisnya cuma bernilai sekitar 60 juta euro saja. Usai dicampakkan MU, Ruud van Nistelrooy bakal latih klub IPL. Ruud van Nistelrooy nampaknya akan segera melatih kembali. Dikabarkan ada salah satu klub IPL dilaporkan berminat untuk bisa mempekerjakannya. Menurut laporan dari Rudy Gillette, klub yang berminat adalah Leicester City. The Foxes baru-baru ini memecat pelatih kepala mereka yakni Steve Cooper, dan laporan tersebut mengklaim bahwa Leicester City benar-benar serius ingin menjadikan Van Nistelrooy sebagai manajer baru mereka. Bahkan manajemen The Foxes kabarnya sudah mengontak sang pelatih dan mereka mengungkapkan ketertarikan mereka untuk bisa menggunakan jasanya. Performa moncer Ademo lalu menjadi rekrutan 3 klub besar Eropa. Manchester United bergabung dengan Real Madrid dan juga PSG sebagai peminat serius untuk potensi transfer bintang Atalanta yakni Ademola Lookman. Lookman menikmati awal yang luar biasa pada musim ini. Ia berhasil mencetakkan 7 gol dan mencatatkan 4 assist hanya dalam 9 laga sebagai starter di ajang Serie A. Pemain berusia 27 tahun itu sekarang bisa jadi siap untuk melangkah lebih jauh dalam karirnya. Dengan VS melaporkan bahwa Manchester United dan juga PSG telah mengajukan penawaran yang mendekati 100 juta euro. Tak hanya itu, raksasa Spanyol Real Madrid juga ikut aktif bersaing untuk bisa mendapatkan tanda tangan sang pemain. Mantan pelatih Thailand cegakan Vietnam juara Piala AFF. Timnas Vietnam didoakan menjadi juara AFF 2024. Mantan pelatih Thailand yakni Mano Polking yang mengucapkan harapan tersebut. Kini Polking sudah menangani klub dari Vietnam. Dia menjadi juru taktik dari Chong An Hanoi. Dan ada beberapa anak asuh dari Polking yang memperkuat timnas Vietnam di ajang Piala AFF kali ini. Oleh karena itu, Polking mengharapkan agar Vietnam untuk bisa sampai ke final AFF atau bahkan bisa menjadi juara.
Juara Piala AFF 2024 dapatkan uang 4,76 miliar rupiah. Ajang Piala AFF 2024 akan segera digelar. Hadiah uang tunai sudah disiapkan dan juaranya diganjar 4,76 miliar rupiah. Pada 8 Desember hingga 5 Januari 2025 Piala AFF edisi 16 akan digelar. Total ada 10 tim ambil bagian dalam 2 grup. Indonesia ada di grup B bersama Vietnam, Laos, Filipina, dan juga Myanmar. Sedangkan grup A diisi oleh Thailand, Malaysia, Singapura, Timor Leste, dan juga Kamboja. Resmi Persisolo datangkan mantan pelatih timnas Malaysia. Persisolo resmi mendatangkan mantan pelatih timnas Malaysia yakni Ong Kim Se. Laskar Sam bernyawa kini jadi klub Indonesia pertama yang diasuh juru taktik 53 tahun tersebut. Ong sebelumnya melatih klub Malaysia yakni Sabah FC setelah 3 tahun terakhir. Pelatih kelahiran Malaka ini lama berkiprah di tim nasional Malaysia baik di kelompok umur maupun di timnas senior.